Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang kita bisa berkumpul kembali dengan tubuh yang sehat oleh karena kasih kemurahan yang dari Bapa. Kita masih bisa berkesempatan untuk kita terus memuji memuliakan Tuhan dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan supaya olehnya kita semakin diubahkan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Kalimat sungguh amat baik ini Bapak Ibu ada di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Ketika Allah selesai menciptakan bumi dan segala isinya serta menciptakan manusia, maka kemudian Allah mengamat-amati hasil ciptaannya dan kemudian Allah berkata, sungguh amat baik. Dalam bahasa Ibrani, kata sungguh amat baik ini dituliskan wahine tov meot. Ya. Dan dengan perkataan ini, maka itu berarti bahwa Allah memang melihat bumi dan apa yang ada di dalamnya serta manusia kita semua yang diciptakannya itu sungguh-sungguh berkeadaan memuaskan dan menyukakan hati Bapa. Ya. Nah, memang situasi itu tidak berlangsung terlalu lama, ya Bapak Ibu. Karena beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena tipu daya iblis, oleh karena ketidaktaatan manusia kepada apa yang Allah sudah firmankan, maka dosa merusak apa yang tadinya sungguh amat baik itu. Ya. Nah, tapi melalui fragmen satu masa itu Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya sudah memperoleh gambaran bahwa ada satu masa ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Ya tentu hanya Adam dan Hawa yang pernah menikmati masa itu. Ya. Tetapi melalui apa yang kita lihat, kita baca di dalam Kejadian 1:31 ini, maka kita bisa melihat ada satu masa, satu keadaan yang dikatakan sungguh amat baik itu. Tidak ada dosa. Tidak ada kematian fisik. Kekal. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini adalah awal, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kemudian kita melihat kepada nanti pada akhirnya, kita tahu juga bersama bahwa apa yang tadinya sungguh amat baik dan kemudian rusak oleh dosa itu, tetapi kemudian Allah akan menyiapkan langit dan bumi yang baru. Sebuah tempat di mana di sana juga tidak ada dosa. Tidak ada kematian secara fisik. Dan Allah kembali bersama-sama berkenan ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah manusia. Dan keadaan di dalam langit baru dan bumi yang baru itu juga pastilah sungguh amat baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi melihat fakta yang tadi barusan saya sampaikan sebagai pengantar daripada
khotbah saya pagi hari ini Bapak Ibu. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah yang maha baik itu, yang sejatinya dia adalah sumber kebaikan itu, adalah kebaikannya itu dari kekal sampai kekal. Amin. Memang kalau kita mengaminkan bahwa kebaikan Allah itu dari kekal sampai kekal, tentu memang bukanlah hal yang terlalu sulit, ya Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, ketika saya menyampaikan ini, maka tentu ketika kita berkata amin, maka tentu juga disertai dengan keinginan untuk supaya punya pengharapan, untuk supaya nanti bisa menikmati kebaikan Allah di langit baru dan bumi yang baru, yang juga sungguh amat baik itu. Ya. Dan rasanya, dan saya yakin, keadaan di langit baru dan bumi yang baru itu pasti melebihi apa yang pernah dirasakan secara sesaat oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena pada waktu itu masih awal-awal. Tetapi nanti di langit baru dan bumi yang baru, yang tidak ada dosa, karena memang iblis sudah tidak ada lagi, karena sudah dihukum di neraka selamanya. Maka keadaannya saya percaya pasti lebih daripada keadaan yang dikatakan sungguh amat baik di Kejadian 1 ayat 31. Ya. Persoalannya sekarang adalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaminkan bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh baik, dan dia adalah sumber kebaikan, dan kebaikannya itu kekal, dari kekal sampai kekal, dan kita juga ingin berharap untuk bisa menikmati kebaikan Allah itu di langit baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu. Maka yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perenungan kita seharusnya setiap kita yang mendengarkan khotbah ini adalah, apakah kita yang menginginkan untuk bisa ada di langit baru dan bumi yang baru itu, apakah kita juga bersedia untuk kita itu semua menyiapkan diri secara benar, supaya kemudian kita nanti dinyatakan layak untuk bisa menerima dan menikmati kebaikan Allah itu di langit baru dan bumi yang baru. Sejujurnya, setiap kita pasti akan mengakui bahwa kita selama ini telah hidup di dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Dan cara hidup kita pun banyak dicemari oleh keberdosaan itu, kemelesetan demi kemelesetan. Bahkan banyak orang juga tidak cuma meleset, tetapi mereka sungguh-sungguh berkubang di dalam dosa itu, cara hidupnya. Sekalipun setiap minggu mungkin mereka mengikuti kebaktian secara online atau pergi ke gereja untuk ikut kebaktian. Nah, apakah dengan situasi keadaan kita yang demikian itu, kita yang menginginkan untuk ada di langit baru dan bumi yang baru, kita juga bersedia untuk mulai sekarang mempersiapkan diri dengan benar, Bapak Ibu. Dan kesempatan itu dibukakan kepada kita sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Lewat kelahirannya dan kematiannya, penebusannya di dalam salib Kristus, kita sekarang memiliki kesempatan untuk bisa memasuki langit baru, bumi baru itu. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menginginkan untuk bisa hidup, tinggal, masuk ke dalam langit baru, bumi baru itu, menikmati kebaikan Allah itu.
Kalau kita sungguh-sungguh menginginkan, maka kita seharusnya pasti akan bersedia untuk mulai mengubah cara hidup kita agar bisa memiliki cara hidup yang sesuai dengan cara hidup di langit baru, bumi yang baru. Karena tentu cara hidup di langit baru dan bumi yang baru itu tentulah pasti berbeda dengan cara hidup di dunia yang berdosa ini. Cara hidup di langit baru dan bumi yang baru itu pasti adalah cara hidup di dalam kasih, di dalam kekudusan Allah. Dan kalau kita bersedia mengubah cara hidup kita, kalau kita orang-orang yang berkumpul di ruangan ini atau yang sedang mengikuti dalam online, memang adalah orang-orang yang bersedia untuk mengubah cara hidup kita, maka itu artinya kita harus memulainya dalam perubahan di hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa dari hati terpancar kehidupan. Hati itu tentu juga berbicara tentang cara berpikir, Bapak Ibu Saudara. Cara berpikir yang kemudian akan mempengaruhi, yang akan mengubah cara hidup seseorang. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hati, maka kita pasti ingat sebuah perumpamaan yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Injil yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam perumpamaan tentang penabur. Ya kan? Dicatat di Injil Matius, dicatat di Injil Lukas, ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, di sana mencatat tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dan di dalam perumpamaan ini, Yesus mengisahkan tentang 4 jenis hati. 4 jenis hati. Ya. Saya tidak membahas semuanya secara panjang lebar, nggak cukup waktunya, Bapak Ibu. Tetapi yang jelas di sana secara singkat, ada jenis hati yang seperti tanah di pinggir jalan, seperti pinggir jalan. Maksudnya adalah hati yang tidak percaya. Dengar firman atau dengar tentang langit baru, bumi baru, nggak percaya. Nggak percaya. Udah jelas kan? Maka hati yang ini ya nggak percaya memang. Tetapi ada hati yang jenis kedua. Dikatakan di situ adalah berbatu-batu. Ya. Tumbuh sesaat, tapi kemudian mati. Hati yang hanya menginginkan sesaat saja. Tidak dengan sungguh-sungguh hati. Hati yang jenis kedua ini adalah mereka orang-orang yang mungkin untuk sesaat gembira, sukacita menerima tentang, oh ada surga ya, ada langit baru, bumi yang baru ya. Kita diberi kesempatan untuk masuk ke sana ya. Mungkin juga mereka menginginkan untuk sesaat untuk bisa masuk ke sana, Bapak Ibu. Tetapi ternyata mereka tidak bersedia untuk menjalani proses, mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan cara hidup mereka, supaya mereka bisa memiliki atau hidup di surga atau di langit baru yang bumi yang baru. Mereka adalah orang-orang yang hanya tergolong sebagai penggembira. Penggembira saja. Dan hati yang ketiga, yang agak sedikit saya harus bahas, adalah hati yang bersemak duri. Ini adalah hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan kekayaan dan kenikmatan hidup. Hati jenis yang ketiga ini, Bapak Ibu, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang memang menginginkan untuk hidup di langit baru dan bumi yang baru. Mereka juga adalah orang-orang yang sudah mencoba untuk menjalani proses mempersiapkan diri untuk memiliki cara hidup langit baru, bumi yang baru. Hanya sayangnya, ternyata mereka masih mendua hati.
surga masih diduakan. Allah masih diduakan. Sementara mereka mencoba memiliki cara hidup langit baru, bumi baru. Mereka ternyata juga masih menikmati cara hidup yang lama. Mereka masih terikat dengan kekayaan, dengan kenikmatan dunia. Maka tentu saja Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi yang mendua hati itu, maka seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 7-8, orang yang mendua hati, maka jangan berharap memperoleh sesuatu yang dari Tuhan. Maka mereka nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 24, jelas-jelas di situ Tuhan Yesus berkata dengan tegas, jelas, clear. Seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Maka orang-orang jenis yang ketiga yang masih mendua hati ini tentu akhirnya tidak bisa memiliki cara hidup di langit baru dan bumi yang. Dan kalau kita melihat, sejatinya orang yang demikian ini faktanya banyak. Orang-orang Kristen yang seperti ini banyak. Aktivis yang hatinya model begini ini banyak. Bahkan pendeta yang model begini ini juga banyak. Tapi saking sudah terbiasanya menjalani hidup mendua hati, sampai yang namanya aktingnya itu kayak natural loh, Bapak Ibu. Oh ini benar, saya nggak mengatakan siapa-siapa, tapi saya juga mesti berkata kepada diri saya juga. Saking terbiasanya mendua hati itu sampai natural. Kayak aktor ternama begitu yang berkelas gitu. Kalau di gereja, kalau ini ya, kalau pokoknya ada di lingkungan yang sedang dalam membicarakan firman Tuhan atau di dalam pelayanan gitu, pokoknya waduh tampilnya itu luar biasa gitu loh. Ya. Tetapi begitu sudah di luarnya, entahkah itu di dunia kerja, entahkah itu di dalam rumah tangganya, entah itu di dalam lingkungan teman-temannya yang lain, muncul aslinya. Muncul keterikatannya kepada kekayaan dan keterikatannya kepada kenikmatan hidup itu. Ya. Nah makanya pagi hari ini kepada semua saja ya, yang masih mendua hati seperti ini, ayo, nanti keburu waktunya habis, keburu nanti kesempatannya sudah tidak ada lagi. Ayo mulai pagi hari ini bertobat. Jangan lagi mendua hati, jangan lagi menduakan surga, jangan lagi menduakan Allah dengan mamon, dengan dunia ini. Tapi mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita menjadi hati yang baik. Seperti hati yang jenis yang keempat. Tanah yang subur. Yang dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 15 sebagai orang yang mendengar firman itu dan kemudian menyimpannya dalam hati yang baik. Dan kemudian berbuah 100 kali lipat dalam ketekunan.
Menarik ya Bapak Ibu kalau saya kemarin menyiapkan khotbah ini dan membaca bahwa ya, ketika Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani atau yang kita kenal dengan kitab Septuaginta di tahun 300 sebelum Masehi oleh 70 orang rabi ya. Dan memang kitab Septuaginta ini, Perjanjian Lama PL ini yang ada di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Maka dikatakan sungguh amat baik wahine tof meot, yang dimana tof itu baik itu ya. Maka di situ ternyata juga diterjemahkan, yang terjemahannya dipakai di dalam Lukas 8 ayat 15 tadi itu. Ya. Tanah yang baik. Diterjemahkan memang dari kata tof itu, baik itu bahasa Ibrani itu, di situ digunakan kata kalos. Diterjemahkan sebagai kalos, subur, baik. Juga diterjemahkan dengan agatos, baik. Dan itu dua-duanya kalos, agatos itu ada di dalam ayat Lukas 8 ayat 15 yang barusan kita baca. Sebagai hati yang seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Dan kalau kita membaca ayat Lukas 8 ayat 15 itu, pasti kita akan teringat pada, nggak tahu Bapak Ibu ya, kalau saya ketika kemudian mengetik khotbah ini, begitu, kok saya jadi ingat dengan sebuah lagu gitu ya, yang diinspirasi atau yang digubah dari Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu, saya senang karena cengkoknya cengkok Mandarin. Ya. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Ya. Ini gambaran dari orang yang memiliki hati yang baik, tanah yang subur, ya. Yang ketika firman itu masuk ke dalam hatinya, dikatakan dia menyimpannya. Sebenarnya kata menyimpan itu sejajar dengan yang merenungkannya siang dan malam. Firman itu mengerjakan di dalam hatinya perubahan. Sehingga hatinya berubah, cara berpikirnya berubah, cara hidupnya berubah. Tentu Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur 1 ayat 2 dan 3 tadi itu, ya, kita paham mestinya bahwa memang di dalam Perjanjian Lama, kalau kita bicara tentang keberhasilan, ya, tentang diberkati, itu memang mengarahnya kepada keberhasilan jasmani, berkat-berkat materi tentu. Tetapi kalau kita sekarang di dalam Perjanjian Baru, kita pasti tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mestinya kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai umat Perjanjian Baru, keberhasilan kita itu adalah ketika kita dikembalikan menjadi manusia. Perhatikan kata-kata saya ini. Ketika kita, keberhasilan bagi kita ini di dalam Perjanjian Baru adalah ketika kita dikembalikan atau kembali menjadi manusia yang dapat menikmati apa yang sungguh amat baik. Amin. Dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa nanti di surga.
di langit baru dan bumi yang baru. Tapi memiliki hati yang baik seperti tanah yang subur itu baru salah satu Bapak Ibu. Karena ayat Lukas 8 ayat 15 tadi berkata, berbuah 100 kali lipat dalam ketekunan. Kata ketekunan itu menggunakan kata hupomeno. Ya. Hupomeno. Nah, kalau kita melihat kepada kata hupomeno ini Bapak Ibu, ketekunan ini, sejatinya kata hupomeno ini, kalau kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan dari orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Merekalah orang-orang yang menang itu. Merekalah orang-orang yang berhasil masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Bahkan mereka diterima di dalam rumah Bapa. Ya. Ini ketekunan di dalam Wahyu 14 ayat 12, hupomeno ini. Kata hupomeno ini juga memiliki arti bertahan. Bertahan sampai kesudahannya. Bertahan sampai akhir. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 13. Yang berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, ini hal yang penting yang mesti kita pagi hari ini kita semuanya. Kalau kita sungguh-sungguh menginginkan untuk kita itu masuk, untuk kita itu menikmati kebaikan Allah di langit baru dan bumi yang baru. Menjadi orang-orang yang kembali dapat menikmati apa yang wahine toh mewat itu. Yang sungguh amat baik itu. Ya. Kalau kita memang sungguh-sungguh, bersungguh hati, maka kita mesti menyiapkan hati kita menjadi hati yang baik. Hati yang agathos. Tanah hati yang subur. Ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita bertekun mau mengubah cara hidup kita. Bertekun mau mengubah cara berpikir kita. Supaya kita memiliki cara berpikir, cara hidup seperti cara hidup langit baru dan bumi yang baru. Mulai sekarang, mulai sejak di bumi ini. Karena kalau tidak bisa. Karena langit baru dan bumi yang baru itu punya cara hidup khas, cara hidup langit baru dan bumi yang baru. Yang pasti tidak sama, berbeda jauh dengan cara hidup di dunia yang berdosa ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Allah yang maha baik, yang adalah sumber kebaikan, sejatinya telah menyediakan bagi kita dari sejak kekal sampai kekal sebuah tempat tinggal yang tetap, yang dikatakan sungguh amat baik, sebuah tempat tinggal yang tetap, yang sungguh amat baik karena bersama-sama dengan Allah. Amin. Karena itu mari pagi hari ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ayo. Mari kita meresponi dengan benar. Kita mau sungguh-sungguh untuk berproses. Ya. Kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kemudian kita mau berjuang dengan tekun, dengan segenap hidup kita memiliki cara hidup yang baru. Cara hidup di langit dan bumi yang baru.
yaitu cara hidup di dalam kasih dan kekudusan Bapak Ibu. Maka kalau kita adalah memang orang-orang yang demikian adanya, dan saya berharap kita memang adalah orang-orang yang demikian adanya, maka saya mengajak untuk Bapak Ibu di akhir khotbah ini, kita bisa bersama-sama berkata seperti syair lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Apakah kita semua bersedia pagi hari ini, setelah kita mendengarkan kebenaran firman ini, kita sungguh-sungguh hati, dengan tulus kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah mati. Aku mau meninggalkan jalanku yang lama. Aku tahu semuanya itu sia-sia. Tidak ada artinya. Engkau sudah menyediakan sebuah tempat yang sungguh amat baik. Maka aku mau meletakkan hidupku yang sekarang ini. Aku mau letakkan itu di mezbah-Mu ya Tuhan. Menjadi sebuah persembahan. Aku mau berubah, mau diubahkan. Dan kemudian kita berkata, jadilah pada seperti yang Engkau ingini. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita berdoa, kita menutup ibadah kita pagi hari. Kita mau dengan sungguh hati, yang mau untuk memiliki cara hidup langit baru dan bumi yang baru. Yang mau hatinya berubah, cara hidupnya berubah. Ayo kita bersama-sama dengan saya. Kita bersama-sama, kita menyerukan ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin Tuhan, kami sungguh-sungguh mengatakannya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Sekali lagi kita serukan ini. Kita katakan dengan segenap hati, tulus dari hati kita yang paling dalam. Telah mati dan tinggalkan ya Tuhan, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah
kau iringi. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi kita katakan,